Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita masuk pada materi, kita membaca doa terlebih dahulu. Satu orang boleh pimpin di depan dengan membaca doa belajar dan salah satu doa surah pilihan yaitu Al-Fatihah. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelumnya kita absen dulu ya. Dea Ananda. Siang. Sakit. Ya. Semuanya berjumlah 23 orang, yang sakit 2 orang. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas materi jujur dan menepati janji pertemuan kedua. Kalau kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama definisi tentang jujur. Mau tanya ulang dulu. Jujur artinya apa? Definisi jujur. Jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Ya, sekarang kita akan bahas tentang menyajikan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyajikan contoh-contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kita lihat contoh-contoh sikap jujur berdasarkan tempat. Contoh di rumah. 1. Memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua meskipun nilainya kurang baik. Artinya, walaupun nilai kalian kurang dari KKM, sebaiknya kalian berterus terang kepada orang tua bahwa nilai kalian kurang. Nanti diperbaiki, insya Allah pada selanjutnya. Ya, kemudian contoh yang kedua, berterus terang saat melakukan kesalahan. Contohnya, kalau ibu menyuruh kalian cuci piring dan kalian memecahkannya, kalian langsung berterus terang kepada ibu bahwa saya telah memecahkan piring tersebut. Ya, contoh yang selanjutnya, mengembalikan uang belanja sebagaimana mestinya. Ya, jadi kalau ibu menyuruh kalian membeli mie instan di toko, kalian membawa uang 10.000, harga mie hanya 3.000, 7.000-nya harus dikembalikan kepada ibu. Ya. Kemudian tidak berpura-pura tidur ketika dipanggil. Ya, kalau ibu panggil, jangan kalian pura-pura tidur. Ya,
itu harganya 5.000, tidak boleh dinaikkan menjadi 10.000. Ya, kemudian kita lihat contoh berikutnya. Contoh di sekolah, tidak mencontek hasil pekerjaan teman ketika ujian. Ya, kalian harus percaya diri, tidak boleh contek hasil pekerjaan teman, itu tidak baik. Ya, kemudian mengembalikan buku perpustakaan. Kalau kalian meminjam buku perpustakaan, kalian harus mengembalikan karena itu bukan milik pribadi tapi milik sekolah. Selanjutnya, berkata jujur kepada teman atau bapak ibu guru. Kalau kalian lambat ke sekolah, katakan yang benarnya bahwa kalian lambat bangun. Jangan lambat bangun kemudian beralasan bahwa di jalan macet, ya, padahal tadinya lambat bangun, ya. Katakan yang benar sekalipun pahit. Ya, kemudian contoh selanjutnya, tidak melakukan titik absen. Kalian mau suka bolos, tapi kalian menghubungi sekretaris, harus saya hadir, padahal kalian bolos. Kemudian bertanya jika belum paham, ya. Jadi kalau ibu menerangkan, kalian belum paham, silahkan bertanya, ya. Jangan merasa malu, jangan merasa menganggap bahwa kalian bodoh. Itu tidak baik, bahwa kalian tidak jujur kepada diri sendiri. Kemudian membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan kantin sekolah. Jadi kalau kalian makan nasi kuning 2, harus bayar 2, tidak boleh bayar 1. Yang satunya itu, kalau kalian bayar 1, yang satunya berarti haram, ya. Kemudian contoh di masyarakat. 1, menaati peraturan lalu lintas. Ya, kalau mengendarai motor tiba-tiba ada lampu merah, silakan kalian berhenti, tidak boleh meneruskan perjalanan. Nantinya tidak diketahui sesuatu yang akan terjadi. Kemudian contoh kedua, tidak menolak petugas ketika ditilang. Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran kemudian ditilang, tidak boleh kalian harus menyuap petugas di tempat. Kalian harus mengikuti prosedur dengan mengikuti sidang di pengadilan. Nanti pengadilan yang putuskan kalian harus bayar denda berapa, kena pasal apa, baru kalian laksanakan. Kemudian memberikan informasi yang benar ketika ada orang bertanya tentang alamat, ya. Jadi kalau ada orang bertanya tentang alamat, kalian harus berkata dengan benar, jawab dengan benar, tidak boleh membohongi orang. Tidak mengurangi takaran atau timbangan. Ya, contohnya kalau kalian membeli kain 1 meter, diukurnya harus 1 meter, tidak boleh kurang dari itu, karena lebihnya adalah haram. Mengembalikan barang yang bukan miliknya. Jadi kalau kalian meminjam buku sama teman, kalian harus mengembalikan. Ya. Itulah contoh-contoh penerapan perilaku jujur. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yaitu contoh-contoh penerapan perilaku menepati janji. 1, menjalankan perjanjian yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. 2, tidak mengkhianati teman seperjuangan. Jadi kalau teman pinjam uang sama teman, harus diganti. Kalau hari Rabu pinjam, digantinya nanti hari Kamis, ya harus pada hari Kamis juga diganti. Kemudian tidak bersumpah palsu atau berdusta, memenuhi janji-janji ketika masa kampanye, ya. Jadi kalau seorang caleg mencalonkan diri kan banyak janji-janjinya. Jadi setelah menduduki jabatan, janji-janji itu harus dijalankan. Itu saja yang dapat saya sampaikan contoh-contoh